Teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Kami sebentar ya, masih ada suara. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menunggu, teman-teman media yang terhormat. Kami dari tim hukum Ganjar Mahfud dan juga pun penasihat hukum dari Mas Aiman Wicaksono, hari ini kami telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25-pit.pra-2024 PN Jakarta Selatan. Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono. Dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP, kami memohonkan di dalam pra-peradilan ini kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami berharap bahwa proses yang kami lakukan ini adalah merupakan proses hak hukum dari Mas Aiman Wicaksono. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat terhadap hukum, semua proses penyidikan kita hargai, kita ikuti bersama, dan hari ini kita juga pun menggunakan hak hukum kita, yaitu kita mengajukan pra-peradilan. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar kita kawal bersama proses ini agar benar-benar hukum berdiri tegak dan adil untuk semuanya. Dan dalam proses tahun politik ini semuanya bisa berjalan dengan luber dan jurdil. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan sudah bersedia menunggu. Kita juga bersyukur karena sudah diberikan juga pendaftaran kita untuk permohonan melakukan pra-peradilan. Pada prinsipnya ada beberapa hal juga yang mungkin ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu saja ini adalah upaya untuk menyatakan keberatan kami. Rekan-rekan pasti ingat Mas Aiman 12 jam diperiksa dan kemudian hari ini kita akan mengajukan pra-peradilan terkait dengan proses tersebut. Khususnya fokus pada upaya penyitaan yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pada prinsipnya dalam penyitaan tersebut tentu saja kami juga ingin menguji terkait dengan surat penetapan pengadilan dalam melakukan penyitaan, begitu ya. Jadi kita akan uji di sana dalam proses pra-peradilan ini. Dan berikutnya kami juga akan menguji juga terkait dengan posisinya Mas Aiman sebetulnya. Hari ini Mas Aiman juga sebetulnya masih seorang wartawan, yang artinya dia punya hak untuk menolak, hak tolak untuk menyampaikan siapa informasi-informasi yang kemudian orang-orang yang memberikan informasi kepada Mas Aiman. Kenapa? Karena itulah kemudian yang menjadi keberatan kami ketika ada penyitaan-penyitaan yang dilakukan terhadap handphonenya Mas Aiman maupun sejumlah akun media sosialnya Mas Aiman. Jadi itu mau kita uji di pra-peradilan, mudah-mudahan hakim mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Ya, jadi pertama adalah kita menguji tentang penyitaan barang bukti. Dan kedua juga kita mau sampaikan bahwa ada Perkap Kapolri yang menyampaikan bahwa peserta pemilu ditunda dulu dalam proses pemeriksaan. Nah, ini yang sebenarnya masyarakat luas harus tahu ya. Dan yang ketiga yang kita tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa Mas Aiman ini statusnya masih sebagai wartawan aktif ketika menyampaikan konferensi pers, pendapat di konferensi pers. Ini diperkuat juga dari surat dari Dewan Pers. Ini nanti kita akan sampaikan di pengadilan. Ini supaya masyarakat luas tahu. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi yang harus diingat bahwa saudara Aiman ini di Polda Metro Jaya masih berstatus saksi. Ini juga yang akan kita uji di pra-peradilan ini, bahwa sangat tidak lazim status saksi ini dilakukan penyitaan upaya paksa kepada saksi, gitu. Apalagi saudara Aiman ini berkali-kali kita sampaikan sebagai wartawan aktif, ya. Itu. Jadi itu kurang lebih yang tambahan dari kita. Ya mungkin juga sedikit lagi tadi ya. Mungkin tadi sedikit lagi ya terkait dengan posisi Mas Aiman kan sebagai saksi, yang kemudian kemarin diperiksa sampai 12 jam, yang menurut kami juga kurang lazim. Begitu juga dengan penyitaan yang dilakukan, gitu. Nah, posisinya
kita juga ingin menyampaikan bahwa selain tadi disampaikan oleh Bung Vincent terkait dengan posisi Mas Aiman yang sebagai wartawan, kita juga ingin sampaikan bahwa ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Ya, itu aja. Satu hal dari saya ulangi lagi bahwa saya memegang teguh kalimat ini. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Demikian. Mas mau tanya, kalau soal pencabutan itu udah ada kayak informasi gitu nggak sih? Kalau kayak kita tuh kemarin udah dicabut tuh laporannya. Kalau dari Mas Aiman ini udah ada kabar-kabar Ya, itu? dari kita tidak ada. Kalau seandainya Presiden bisa menyampaikan bahwa pelaporan terhadap saudara Mas Butet untuk dicabut laporannya, kenapa tidak laporan yang lainnya kan? Kalau seandainya Presiden mau berlaku adil terhadap semua laporan polisi dalam proses tahun politik ini, semua jangan diproses. Ya itu yang kita sedang menunggu ya, sejauh mana gitu dari Presiden. Mas menunggu belum ada kabar? Belum ada. Kita belum punya informasi, Mbak, karena terakhir itu ada 6 laporan. Jadi ada 6 laporan di hari yang sama terhadap Mas Aiman. Dan nomornya sama. Nomornya berurutan. Nomornya berurutan. Jadi Tanggal yang sama. ya, kan sebetulnya kan juga kita harus lihat juga ini yang melapor siapa, kemudian kepentingan hukumnya apa. Dan justru menurut kami posisi Mas Aiman ini sedang melindungi kepentingan publik, bukan sebaliknya. Jadi kalau kemudian ada orang yang melapor, seharusnya kepolisian bisa lebih aktif untuk melihat apa kepentingan publiknya. Karena apa? Karena hari ini sedang tahun politik. Yang kedua, Mas Aiman masih wartawan. Yang ketiga pun juga Mas Aiman sebagai seorang caleg yang memang juga ada keterangan dari kepolisian ya untuk menunda hal-hal yang berhubungan dengan peserta pemilu. Jadi ada penundaan di sana. Dan juga Mas Aiman sebagai anggota TPN. Gitu. Jadi harusnya itu menjadi pertimbangan bagi kepolisian karena juga perkaranya bukan perkara yang urgent, perkara yang harus, dan bahkan kami melihat ini nggak ada perkara sebetulnya. Begitu, Mbak. Mungkin satu lagi ya, begini. Satu yang dikritik oleh saudara Aiman ini berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan Polri. Polri ini adalah institusi publik milik rakyat, gitu ya. Dan tentu sebagai warga negara memiliki hak untuk mengingatkan karena ini milik rakyat. Institusi Polri ini milik rakyat. Maka sangat relevan kalau kemudian kita tanyakan siapa sih yang dirugikan? Iya kan? Siapa yang dirugikan dan siapa yang melapor? Iya kan? Apakah yang melapor ini teman-teman dari Polri atau bukan? Karena ini institusi publik, mestinya ini direspon dalam konteks saran, masukan sekaligus kritikan. Karena lagi-lagi institusi ini adalah institusi milik publik. Jadi kita berharap ya teman-teman dari Polri ini menyikapi dalam konteks lebih pada konteks partisipasi publik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang selama ini seringkali naik turun soal kepercayaan publik. Jadi karena sampai sekarang kita tidak mengetahui siapa pelapornya ini. Jadi kalau perlu juga diperlihatkan ini yang lapor ini siapa sebetulnya sih? Apakah ini internal Polri atau ada orang lain yang memang dalam tanda kutip apakah ini disuruh juga? Ya karena kita juga sayangkan percepatan proses penyidikan ini ya ini seakan-akan partisipasi publik untuk memberikan saran kepada institusi milik publik ini malah seakan-akan dibungkam, kan kira-kira begitu. Itu yang perlu kita catat ya bahwa institusi Polri adalah milik publik dan kita akan menguji nanti di pra-peradilan. Cukup kecintaan Mas Aiman ya, Pak. Iya, ini Polri kecintaan. sebetulnya. Dan satu lagi, Mas Aiman ini punya rekam jejak selama menjadi wartawan investigatif 20 tahun lebih, menjadi bagian dari mengungkap kasus-kasus hukum di institusi Polri. Dan Mas Aiman tidak punya rekam jejak untuk menjadi seorang pelaku kejahatan ya. Justru selama ini menjadi bagian
dari membantu institusi polri membongkar kasus-kasus besar di Republik ini. Ini yang sedikit kita sangat sayangkan. Gitu. Jadi selama sampai hari ini belum tahu ya 6 pelapor ini dari kalangan apa belum tahu ya. Karena 6 Iya. pelapor ini di hari yang sama di nomor register laporannya itu berurutan. Apakah janjian? Apakah janjian gitu kita nggak tahu apakah. Dan di Google nggak keluar. Iya, kita sedang cari tahu ini siapa gitu. Ini yang kita tanyakan. Ini kita tanyakan kan. Jangan juga pun dalam proses of law, tetapi prosesnya juga pun menyalahi aturan. Kita tidak mau seperti itu gitu. Ya. Oke, terima kasih. Aman? Boleh. Boleh, boleh. Foto ini boleh. Ini Silakan. nih. Nomornya. Yang difoto kertasnya atau orangnya? Kertas ya. Dua-duanya. Ayo. Hitungnya Apa? Ya, pasti. kasihan. Sampai mengikuti pengadilannya. Jadi kita akan ikuti sama-sama juga. Oke? Oke, masih. Ada yang mau nanya lagi? Yang lainnya? Enggak mau nanya bansos? Pas banget, Pak. Terima kasih. Dari mana, Pak? Dari mana? Tadi bawa nggak bro mobil? Oh, siap. Pak. Katakan kebenaran, Pak. Untuk demokrasi harus siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siap. Oh siap.